Oke, terima kasih Kak Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Kak Ha dan rekan-rekan puan-puan tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji uh, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dari perspektif Al-Quranul Karim. Insya Allah hari ini kita belum masuk ke nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu, kayaknya belum. Hari ini kita akan melihat makna Asmaul Husna dulu, bagaimana Asmaul Husna itu dibentangkan di dalam Al-Quranul Karim, serta apa mestinya yang harus kita lakukan berkenaan dengan nama-nama Allah SWT. Kalau nanti mencukupi waktunya, baru kita masuk ke nama-nama Allah SWT. Saya berharap mungkin akan ada, mungkin kalau tidak mencukup, besok saya masih bisa insya Allah KH untuk mengkaji misalnya entah beberapa nama dari Asmaul Husna. Oke, biar tidak terlalu panjang kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dari aspek kebahasaan dulu sebelum kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Asmaul Husna. Kata Al-Asma, Al-Husna berasal dari dua kata, Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata ismun. Isim adalah nama. Dalam tradisi bahasa Arab, kalau kita memberikan nama kepada sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi tertentu, ya, sebutan yang kita attach-kan kepada something sehingga kita bisa menamai sesuatu itu dan menjadikan sesuatu itu menjadi unik, namanya isim. Namanya isim. Sebenarnya kata isim ini nanti ada banyak makna dasarnya, tapi kita lihat dulu dari sisi itu dulu. Yang menarik dalam tradisi bahasa Arab atau tradisi orang Arab, mereka itu memiliki tiga model pemaknaan nama. Yang pertama disebut dengan isim, yang kedua disebut dengan laqab, yang ketiga disebut dengan kunyah. Satu isim, dua laqab, tiga kunyah. Isim adalah nama yang diberikan kepada sesuatu untuk pertama kali, namanya isim. Laqab adalah nama julukan, biasanya diberikan setelah orang melakukan aktivitas tertentu, kemudian menjadi karakter dari orang tersebut, dan kemudian orang diberikan nama sebagai bentuk karakter dari orang tersebut ketika dia secara kontinu melakukan sesuatu atau memiliki karakter tertentu. Jadi biasanya laqab itu muncul kemudian, bukan muncul pertama kali, ya, sebagai sebuah nama. Dan terakhir adalah kunyah. Kunyah adalah nama yang diberikan dengan awalan kata abu atau ummu. Abu atau ummu. Mari kita lihat pemakaiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isimnya adalah Muhammad atau Ahmad. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan li khamsatun. Aku itu punya 5 nama kata Rasulullah SAW. Yang terkenal kita mengetahui adalah Ahmad dan Muhammad. Ya, satu nama. Namanya isim. Laqab adalah nama panggilan, karakter. Misalnya Rasulullah laqabnya adalah Rasulullah. Rasulullah Nabiullah, namanya laqabnya Rasulullah SAW. Kunyah adalah diberikan dengan memberikan awalan kata abu biasanya untuk anak pertama, laki-laki terutama. Jadi misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunyahnya adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Imam Nawawi menyatakan kunyah itu dihukumi sunnah oleh Imam Nawawi. Karena itu setiap muslim bagi Imam Nawawi kalau dia memiliki kunyah itu hukumnya sunnah bagi Imam Nawawi. Ya. Karena itu misalnya Umar bin Khattab misalnya, namanya Umar, kunyahnya Abu Hafiz, laqabnya Al-Faruq misalnya. Al-Faruq, nama yang diberikan sebagai kehormatan bagi Umar bin Khattab
Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau Umar itu berjalan menuju satu arah, maka setan akan mengambil arah yang lain karena takut berpisah setan itu dari Umar bin Khattab. Karena itu kemudian Umar dikenal dengan nama julukan Al-Faruq, ya. Al-Faruq dari kata farraqah, memisah, ya. Karena makanya orang-orang Melayu banyak biasanya agar rumahnya tidak dimasuki setan, biasanya di pintunya dikasih tulisan Umar Al-Faruq, ya misalnya. Tradisi orang Melayu misalnya, atau tradisi orang kita Indonesia, untuk nunjukin. Jadi ada 3 nama yang biasanya berlaku dalam tradisi orang Arab: isim, laqab, sama kunyah. Nah, apakah Allah memiliki kunyah dan laqab? Satu, kalau kunyah tentu saja tidak tepat. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak, dan karena itu tidak mungkin punya kunyah. Yang pertama. Laqab juga tidak, karena laqab itu menunjukkan sifat yang akan muncul belakangan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Karena itu para ulama sepakat Allah itu hanya punya isim, tidak ada laqabnya, tidak ada kunyahnya. Na'udzubillah, ya. Jadi ma'adallah, jadi cuman isim saja. Dari kata itu kemudian kita mendapati kata al-asma. Al-asma. Oke. Salah satu akar makna dari kata asma adalah dari kata sumu, artinya tinggi. Ya, misalnya langit disebut dengan sama, ya sama, karena atau samawat. Ya, semua yang tinggi itu disebut dengan langit karena berada di atas kita. Nama disebut ismun yang makna asalnya adalah sesuatu yang tinggi. Maksudnya nama itu adalah meninggikan seseorang. Jadi filsafatnya atau wisdom di balik pemberian nama bagi tradisi Arab adalah bahwa nama itu meninggikan seseorang. Karena itu nama adalah pemberian yang menunjukkan ketinggian seseorang, nama seseorang, identitas seseorang, yang identitas itu ditujukan untuk menghormati, menunjukkan penghormatan. Ya. Karena itu juga di dalam agama kita tidak boleh memberikan nama yang justru menunjukkan kerendahan seseorang. Ya. Misalnya di Indonesia, misalnya di Jawa ada orang namanya Ribut misalnya. Karena dulu waktu melahirkan istrinya itu sedang di rumahnya sedang ribut, ya, macam-macam. Jadi kita tidak diperkenankan sebenarnya di dalam agama memberikan nama yang justru akan membuat rendah seseorang anak. Nah, dari kata itu diambil kata ismun. Ada juga yang menyatakan dia berasal dari kata wasim atau karakter, ya, atau sesuatu yang sifat yang melekat pada seseorang, ya, yang unik, yang tidak ada duanya, yang distintif. Ya. Singkatnya, kata ismun adalah, jadi ismun adalah nama yang diberikan untuk memberikan penamaan kepada sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi unik dan distintif. Namanya ismun. Dibentuk plural menjadi al-asma. Al-asma. Oke. Yang kedua adalah kata al-husna. Al-husna dari kata hasan, kemudian dibentuk isim tafdhil, si superlatifkan menjadi ahsan karena feminin, ya, dibentuk husna. Jadi asma, al-asma, al-husna adalah nama-nama yang paling terindah, nama-nama yang paling cantik. Karena itu seringkali kita terjemahkan dengan beautiful names, ya, atau most beautiful names. Nama Allah yang paling terbaik. Nama Allah yang paling terbaik. Oke, itu yang pertama secara bahasa. Para ulama kemudian terjadi perbedaan, minimal ada 3 perbedaan tentang Asmaul Husna. Yang pertama, nama ini adalah menunjukkan zatnya sendiri. Yang pertama.
Yang kedua, nama ini hanya dianggap sebutan saja, tapi tidak merujuk kepada zatnya, hanya sebutan saja. Yang ketiga, nama ini dianggap sebagai sifat, tapi bukan zat, bukan zat. Terjadi perbedaan ini secara teologis. Saya tidak mau memperbincangkan itu terlalu dalam karena itu wilayahnya ilmu kalam yang kita juga tidak terlalu penting sebenarnya. It's a bit philosophical. Tapi yang paling penting adalah debatnya itu sebenarnya antara apakah dia merujuk ke zat atau dia merujuk ke sifat. Wallahu a'lam. Tapi jumhur ulama sebagaimana ditekankan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya memilih pendapat bahwa Asmaul Husna itu lebih dekat, lebih tepatnya diarahkan ke sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga tidak salah mengatakan bahwa itu juga bisa dirujukkan ke zatnya Allah Subhanahu wa taala atau dua-duanya sekaligus. Ya, oke. Itu poin kedua yang kita lihat. Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke jumlah sebelum nanti kita melihat ke beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang menegaskan kata Asmaul Husna. Baru nanti kita masuk ke nama-nama Allah. Ada berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala? Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tentu yang pertama, pendapat yang paling terbanyak adalah menyatakan ada 99 nama. Pendapat ini adalah pendapat yang paling terbanyak karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan innallaha tis'ah wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kecuali satu. Jadi sebenarnya ada 100 tapi 99 yang diberikan informasinya kepada kita dan satu yang tidak. Ya. Man ahsaha, siapa yang menjaganya atau siapa yang menghafalkannya, menghitungnya dan menghafalkannya, dakhalal jannah, maka masuk surga mereka. Hadis ini menjadi pijakan banyak kaum muslimin dan para ulama untuk agar kita ini giat mempelajari, mentadaburi, memakrifai Asmaul Husna. Karena ada bunyi hadis yang menyatakan man ahsaha. Siapa yang ahsaha terhadap 99 nama Allah SWT, maka pahalanya bukan main-main. Dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Akan dimasukkan surga oleh Allah SWT. Sebenarnya kata ahsa itu secara bahasa agak mirip dengan kata adda. Kata adda artinya menghitung, counting, ya, to count. Itu to compute, namanya adda. Akan tetapi yang menarik, Al-Quran itu menggunakan pemaknaan yang berbeda antara kata adda sama ahsa. Misalnya di surat Maryam, Allah menyatakan laqad ahsahum wa addahum adda, misalnya. Sehingga kemudian kalau kita lihat adda itu menghitung yang tidak terlalu rigid. Kalau mau dibedakan ya. Sementara ahsa, orang yang menghitung jauh lebih rigid. Karena itu kata ahsa, dari kata ahsa ini sebenarnya nanti muncul kata hisa atau hasa yang artinya kerikil. Ya. Jadi kerikil, peoples itu namanya ahsa. Karena dulu tradisinya orang Arab, kalau dia menghitung dengan menggunakan kerikil, batu yang kecil, namanya ahsa. Jadi meticulous sekali di dalam counting. Berbeda dengan kata adda. Ini ada bahasa Prancis? Iya. Jadi hitungannya sangat rigid, hitungannya sangat sangat hati-hati. Jadi kalau kita membedakan dari makna perbedaan antara kata adda sama ahsa, itu menunjukkan orang yang menghitung, orang yang mengcompute, orang yang mengcounting secara hati-hati, meticulous, dan jangan sampai itu keliru. Itu secara kebahasaan. Kalau itu kita aplikasikan ke dalam Asmaul Husna, apa maknanya? Misalnya Imam Qurtubi menyatakan adalah orang yang menghitung
ahsa berarti dia terus membacanya, mengulang-ulangnya, dan menghafalkannya, kata Imam Qurtubi. Para ulama lain menyatakan makna dasarnya adalah misalnya ada yang menyatakan arrafaha ala wajhi tafsil, orang yang memahami sampai mendetail. Jadi kalau kita memahami in detail namanya ahsa. Ada yang memahami orang yang melakukan proses menghafalkan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan beramal dengannya. Ada yang menyatakan orang yang berjalan ya, atau mengaplikasikan isi dari nama-nama Allah SWT. Kalau kita rangkum semuanya, pendapat para ulama ini berkenaan dengan makna dari kata ahsa di dalam hadis ini adalah satu, minimal ada tiga. Kalau kita simpulkan, ini misalnya pendapatnya Syekh Ratib An-Nablusi juga sama, ada tiga. Satu, memahami, menghafalkan atau menghafalkan, memahami, dan berdoa, beramal. Lah beramal itu yang paling terendah adalah berdoa dengannya. Sebagaimana nanti perintah di dalam Al-Quranul Karim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, fad'uhu biha. Jadi kalau kita pakai yang paling minimalis, yang dimaksud hadis ini adalah Allah memiliki 100 nama, yang 99 itu ditunjukkan kepada kita, dan Allah Subhanahu hadis ini menegaskan siapa yang ahsa dalam pengertian tiga, menghafalkan, memahami maknanya in detail, setelah itu dia berdoa dengannya, dengan nama Allah SWT, atau kalau mau lebih luas berarti dia beribadah, ya, dia mengamalkan isi dari nama-nama Allah SWT itu dalam kehidupannya, maka pasti dia masuk surga. Maka pasti masuk surga. Lah tujuan kita mempelajari nama-nama Allah Asmaul Husna ini sebenarnya adalah karena keinginan kita untuk itu. Satu, keinginan kita untuk menghafalkan. Insya Allah jauh lebih mudah menghafalkan 99 nama ini karena sudah banyak nyanyiannya ya. Raihan atau apalah di Malaysia dulu ya yang tinggal langkah yang kedua adalah memahami. Dan itulah yang harus kita jadikan motif kenapa kita kepingin untuk memahami Asmaul Husna. Karena dari pemahaman itu, nanti kalau kita berdoa, doa kita itu adalah dengan menggunakan Asmaul Husna yang sudah kita fahami. Dan terlebih lagi, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melakukan itu, janji sebagaimana yang kita dapatkan dalam hadis sahih, bahwa insya Allah kita akan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dakhalal jannah. Itu yang harus kita jadikan motivasi. Syekh Mutawalli Sya'rawi, makanya kalau kita pikirkan, ulama itu banyak yang menulis tentang Asmaul Husna. Misalnya Syekh Mutawalli Sya'rawi punya kitab Asmaul Husna, Imam Qurtubi punya kitab Asmaul Husna, Ratib An-Nablusi punya kitab Asmaul Husna, Syekh Umar Sulaiman Asqar punya kitab Asmaul Husna, dan masih banyak lagi. Imam Ghazali punya kitab Asmaul Husna. Insya Allah saya akan bagikan, karena itu mohon saya dikasih kesempatan Kak untuk membaca kitab-kitab tersebut. Kemudian saya kompres, insya Allah saya akan kasih apa main point dari para ulama itu. Karena yang saya lihat juga yang paling menarik, misalnya punyanya Imam Qurtubi, Ibnu Arabi juga menulis Asmaul Husna. Ulama-ulama besar menulis Asmaul Husna. Kenapa? Karena pentingnya ayat tadi itu. Karena ingin mengamalkan apa yang ada di dalam hadis tersebut. Man ahsaha dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Itu yang kita inginkan. Para ulama bahkan menyatakan tujuan yang dianjurkan kalau kita ini mempelajari Asmaul Husna adalah karena dari pemahaman akan Asmaul Husna itu akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim.
yang di dalamnya kita dapati banyak sekali nanti juga sebagaimana kita sudah ketahui bersama, ayat-ayat Al-Qur'an juga mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk poin berapanya ya. Jadi kalau dalam hadis ada 99, tapi kalau kita para ulama juga menyimpulkan bahwa ada nama-nama Allah yang tidak tercantum di dalam hadis ya. Tetapi ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga ada yang mendaftar, misalnya Imam Qurtubi kalau saya tidak keliru sampai 200 nama. Ya. Ibnu Arabi bahkan menyatakan lebih dari itu. Karena itu sumber yang bisa kita jadikan untuk merujuk ada berapa nama Allah disepakati oleh para ulama ada 3. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Ijma'. Karena kias tidak bisa dijadikan di dalam merujuk kepada nama-nama Allah SWT. Karena itu nanti setelah kita belajar Asmaul Husna, kita tidak boleh lagi memanggil nama Allah dengan selain namanya Allah SWT, asma'nya Allah SWT. Ya, dalam hal itu saya jauh lebih respect atau jauh lebih cocok dengan teman-teman atau sahabat-sahabat di Malaysia dibanding di Indonesia ya, karena kayaknya di Malaysia lebih misalnya kata Allah yang sampai kalau saya ingat dulu sampai diributkan ya, karena orang Nasrani juga menggunakannya. Di Indonesia itu biasa saja dipakai juga oleh orang Nasrani dan seterusnya. Ya. Itu yang paling penting nanti harapannya kita tidak lagi menggunakan asma yang lain untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ahli puisi yang menyebut nama Allah dengan panggilan menurut selera dia. Ya, misalnya Tuhan Maha apalah dan seterusnya. Yang sebenarnya bagi orang yang sudah mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya kita memanggil Allah dengan panggilan yang memang tidak layak. Karena itu nama Allah itu bersifat tauqifi, bersifat sudah given, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita mendapati nama Allah yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, atau disepakati oleh para ulama, itu juga bisa dijadikan sebagai nama Allah, maka itu masih bisa kita tolerir. Karena itu nanti bisa dirujuk, terutama yang bagus punyanya Imam Qurtubi dan Ibnu Arabi di dalam menjelaskan jumlah Asmaul Husna. Ya. Oke, itu untuk jumlahnya. Kita sekarang melihat beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan Asmaul Husna. Ya, oke. Yang pertama kita melihat surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat yang ke-180 kalau saya tidak keliru. Al-A'raf 180. Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Kita lihat dulu bagaimana Al-Qur'an menggunakan atau kata Asmaul Husna sebelum kita masuk ke nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Surah Al-A'raf ini ayat ke-80, kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, jadi di ayat yang ke 100 berapa berarti 78 dan 79 itu berkenaan dengan orang-orang baik dari kalangan manusia dan jin yang Allah masukkan yang mereka ini menjadi ahli neraka karena mereka lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh fakultas tubuhnya, pendengarannya, matanya, hatinya, yang semestinya menjadi alat yang mempermudah dia untuk memakrifai Allah SWT, itu justru tidak berfungsi, sehingga dia kemudian menjadi ahli neraka. Ya. Mari kita simak untuk secara agak cepat, karena fokus kita di ayat yang ke-180. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-178 atau 78-nya, kalimatnya menarik. Allah menyatakan may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil
faulaika humul khasirun. Ya, may yahdillah, siapapun yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dan nanti menarik bahwa hidayah itu memang merupakan prerogatifnya Allah SWT. Tetapi meskipun dia prerogatif, kita dituntut untuk berusaha. Dan Allah itu tidak zalim dalam kaitan dengan itu, karena Allah sudah mempersiapkan semuanya untuk kita bisa menjemput hidayah. Misalnya fakultas yang ada di tubuh kita ini, our five senses. Our five senses itu sebenarnya adalah tool untuk kita mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Brain kita, ya, eyes kita, ears kita, dan seterusnya. Oke. Karena itu orang yang mendapatkan hidayah, maka dia akan sangat kuat. Kenapa? Karena asumsinya dia semua fakultas tubuhnya itu akan supporting dia untuk mengkonfirmasi kebenaran. Hidayah itu pada intinya adalah kebenaran itu sendiri, kan begitu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yudlil, maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang merugi. Ya, faulaika humul khasirun. Ini kan dua tipikal manusia. Satu, orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk Allah SWT. Yang kedua adalah orang yang sesat, karena dia tidak menggunakan. Ayat selanjutnya kita dikasih tahu kenapa mereka tersesat, karena mereka tidak menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah SWT. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Al-Qur'anul Karim. Ya, sesungguhnya kami jerembabkan, ya, kami jadikan untuk mereka ini neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulubun la yaqiluna biha, mereka punya hati tapi dia tidak memahami dengan hati, yafqahuna biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat dengan matanya, walahum adhanun la yasma'una biha, ya, mereka punya telinga tapi tidak mendengar dengannya. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun, kata Al-Qur'anul Karim. Mereka ini bahkan lebih rendah dari domesticated animal. Ujung ayatnya menarik untuk diperhatikan. Kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang ghaflah, heedless, orang yang lalai. Orang lalai itu sering tidak ingat. Karena lalai lupa lagi. Padahal mestinya dia dikuatkan dengan five senses. Al-Quran menggunakan pertama kulub kita, hati kita, our heart, ya, atau our intellect yang pertama yang dirujuk. Kemudian ayun, kemudian adhan, eyes, ears, yang semuanya itu memang menjadi pintu kita untuk mendapatkan hidayah, pemahaman, kesadaran. Kan itu sebenarnya. Jadi tiga ini padahal menarik. Kita ini mestinya tidak akan bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala atau lari dari kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena kita punya alatnya, yaitu hati, mata, sama telinga. Kalau orang itu punya hati, mata, dan telinga, sebenarnya dia mestinya tidak bisa tidak kecuali dia akan menerima kebenaran. Kapan? Kalau mereka memfungsikan tiga alat itu secara sempurna, kan begitu, secara baik. Bagaimana kita ini menolak matahari kalau kita ini punya kedua mata kita di siang hari? Nggak mungkin. Itu sudah, kenapa kamu tidak melihat matahari? Karena kamu tidak mau melihat, itu masalahnya. Jadi Al-Quran itu menyatakan bahwa diawali dari dua tipikal manusia, satu yang mendapat petunjuk, satu yang mendapatkan kegelapan, yang tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Al-Quran menyatakan karena mereka tidak menggunakan potensi yang dimilikinya. Sehingga kita ini harus melihat hidayah Allah SWT itu sebagai proses reciprocity, ketersalingan. Sama seperti orang yang sedang belajar lah dalam sebuah sekolah. Kalau dia study hard, in the end, ya profesornya yang akan memberikan dia high distinction misalnya, profesornya yang akan ngasih kelulusan misalnya. Sementara kalau dia tidak belajar dengan baik, ya nanti profesornya yang juga akan memberikan fail kepada dia misalnya.
Kira-kira kayak begitu polanya. Al-Quran mau menjelaskan di 2 ayat sebelum Asmaul Husna ini. Jadi Allah menunjukin potensi kita yang mestinya itu kita jadikan untuk mendapatkan hidayah. Nah, orang yang kemudian tidak memanfaatkan 3 potensi itu, saya tidak mendetail tentang 2 ayat ini ya, yang hatinya tidak dipakai untuk berpikir, yang matanya tidak digunakan untuk melihat, yang telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Quran mensifati dia dengan 2. 1, mereka disebut dengan lesser than domesticated animal, lebih rendah daripada domesticated animal. Yang kedua, mereka ini disifati dengan heedless, dengan ghafilun, orang ghaflah. Ghaflah itu karakternya adalah orang yang lupa atau tidak menyadari hal yang sangat penting karena dia disibukkan dengan sesuatu yang remeh-temeh sehingga dia lupa, lalai dia lalai, namanya ghaflah. Nah, setelah Allah bicara hal tersebut, kemudian muncul Asmaul Husna. Maka kalau kita lihat sekuennya, Asmaul Husna itu diletakkan setelah Allah menjelaskan tentang orang yang tidak mendapatkan hidayah karena tidak menggunakan fakultas yang diberikan oleh Allah kepada dia, hati, mata, dan telinganya, yang menyebabkan dia menjadi orang yang lalai, yang nanti karakternya lebih buruk dari An'am, itu poinnya. Maka Asmaul Husna itu, kalau kita lihat sekuennya, adalah obat. Sebenarnya adalah obat untuk apa? Agar orang tidak ghaflah, tidak lalai. Yang pertama, karena itu nanti perintahnya disuruh menghafal, karena itu perintahnya disuruh tadzakur, suruh membaca beringat-ingat, suruh mengulang, suruh mengamalkan, begitu. Jadi kalau kita lihat sekuennya itu, maka orang, karena itu pantas Al-Quran menyatakan, hadis tadi menyatakan, kalau orang ahsoha, menjaganya dia, menghafalkannya dia, memahaminya dia, dan berdoa dengannya, berusaha beramal dengan isinya, dakhalal jannah. Nah, untuk menghafal kita menggunakan semuanya. Untuk memahami, melakukan, kita menggunakan semua potensi yang ada dalam tubuh. Our heart, our eyes, our ears. Itu poinnya. Karena itu menjadi sangat penting keberadaan Asmaul Husna ini, karena itu nanti berkaitan. Orang itu menjadi muhtadi atau dia menjadi zalimun, ya, atau menjadi ad-dallun, orang yang tersesat nanti. Ya, kata Al-Qur'anul Karim. Gambarannya kan orang yang lebih rendah dari binatang ternak karena hati, mata, telinganya sudah tidak berfungsi secara maksimal. Ya, dia sudah kehilangan dayanya. Ya, karena itu dia ghaflah. Gimana untuk membangkitkannya? Dengan Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna. Itu poinnya. Kalau kita lihat dari munasabah di ayat yang ke-178 dan 179. Sekarang kita masuk ke ayat 180 yang akan kita kaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahi, dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Inilah pendapat yang tadi saya jelaskan kenapa ulama itu yang paling banyak menyatakan bahwa Asmaul Husna itu adalah sifatnya Allah. Bukan dirujukkan ke zatnya, tapi sifat. Ya. Meskipun ke zat tetap boleh. Karena salah satu ada kalimat lillah. Ya. Oke. Semua sepakat bahwa kalau Allah itu adalah ismu zat. Ya. Jadi Allah itu namanya Allah SWT yang merangkum semuanya nanti. Jadi kita belum membahas kata Allah ya, saya nanti dulu, kita lihat dulu. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala al-asma al-husna, nama-nama yang baik. Ini berarti informasi tentang nama Allah itu kita dapati dari Allah sendiri, di mana Allah menjelaskan nama-namanya di dalam Al-Quranul Karim. Dasarnya adalah surah Al-A'raf 180 ini. Karena Allah menyatakan bagi Allah SWT. Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Okay?
ayat ini punya sabab nuzul yang menarik. Kisahnya bermula dari kasus yang pada saat itu, misalnya kita bisa baca di Qurtubi, di Ibnu Jauzi, dan hampir semua tafsir merujuknya. Anna rajulan da'allah fi sholatihi, ya, ada seorang laki-laki dulu, da'allah fi sholatihi, kalau dia berdoa kepada Allah di dalam sholatnya, wada'ar rahman, dia berdoa dengan ar-rahman. Jadi kalau dia da'allah fi sholatihi, dia berdoa dengan menggunakan nama Allah dalam sholatnya, tapi kemudian dia menggunakan kata rahman atau kata rahim. Jadi kalau dia sholat, dia kadang menyebut nama ya Allah, atau kadang menggunakan kata ya Rahman atau Rahim. Faqala Abu Jahlin. Abu Jahal kemudian berkata, alaysa yaz'umu Muhammad wa ashabuhu annahum ya'buduna rabban wahid? Kata dia, bukankah Muhammad dan sahabatnya itu meyakini bahwa, kata dia, mereka semuanya itu beribadah hanya kepada Allah yang satu? Fama balu hadza yad'una isnain. Maka ngapain mereka itu? Terus ini, lihat ini, sahabatnya Muhammad ini. Kalau sholat, dia membaca, menyebut Allah, menyebut Rahman, menyebut Rahim. Kok seakan-akan menunjukkan Tuhan yang banyak. Kira-kira begitulah pendapatnya Abu Jahal. Fa'anzalallah hadhil ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ini juga untuk menunjukkan bahwa Asmaul Husna yang banyak itu bukan merujuk kepada zat-zat yang berbeda, tapi merujuk kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa Ta'ala. Ini kebingungan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Karena nanti menarik, orang Quraisy itu ternyata juga memplesetkan nama-nama Allah SWT. Itu yang nanti kita lihat dari terusan ayat ini. Kita lanjutkan dulu. Jadi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turunnya sebenarnya sebagai reaksi, ya, awalnya ayat ini berkenaan dengan kritik yang dilancarkan oleh orang Quraisy, dalam kasus ini adalah Abu Jahal, yang menyatakan bahwa ngapain kamu doa dengan nama-nama yang berbeda pada Tuhan. Ya, kemudian Allah menyatakan walillahil asmaul husna, dan bagi Allah nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah. Jadi memang Allah memiliki banyak nama. Dan nama saja, mana saja yang kita pakai adalah absa, karena semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gitu. Jadi sabab nuzul ayat ini adalah refutation terhadap pernyataannya Abu Jahal yang menyatakan bahwa mereka menyembah dua Tuhan atau menyembah dengan banyak Tuhan karena namanya berbeda-beda. Namanya berbeda-beda. Itu poinnya orang Quraisy. Ya. Nanti perbedaannya adalah kalau orang Quraisy yang memiliki nama Tuhan yang berbeda-beda itu tidak hanya sifat, tapi juga sekaligus zat. Latta sendiri, Manat sendiri, ya, Uzza sendiri. Jadi memang dia tidak hanya nama, tapi juga tidak hanya karakter, tapi juga menunjukkan zatnya sendiri. Sementara Asmaul Husna itu merujuk kepada zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya walillahil asmaul husna. Allah kemudian menyatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biha, dengan asmaul husna. Ya. Para ulama yang menguatkan pendapat bahwa asmaul husna itu adalah sifatnya Allah, itu melihat dari kata ganti di ayat ini. Fad'uuhu, hu-nya dirujukkan kepada Allah, kata gantinya. Jadi hu rujuknya pada Allah. Ha, biha dirujukkan kepada asmaul husna. Perbedaan kata ganti ini, hu dan ha, untuk menunjukkan antara zat dan sifat. Karena itu mayoritas para ulama menyatakan Asmaul Husna itu adalah sifat. Mana buktinya? Kalaulah Asmaul Husna itu juga zat, mestinya sudah tidak menggunakan kata ganti ha.
perbedaan kata ganti antara maskulin dan femininity, hu dan ha, itu untuk menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu memang merupakan sifat. Itu maksudnya di kalangan para ulama kenapa terjadi perbedaan. Wallahu a'lam ya. Jadi terus disuruh apa kita ini oleh Allah SWT berkenaan dengan Asmaul Husna? Suruh doa dengannya. Suruh doa dengannya. Jadi kita ini diminta kalau kita berdoa memohon kepada Allah SWT, doalah dengan Asmaul Husna. Doalah dengan Asmaul Husna. Lah, para ulama berkenaan dengan ini kemudian mengajarkan kepada kita sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau kita berdoa diminta untuk berdoa dengan memanggil dengan namanya Allah SWT yang ada di dalam Asmaul Husna dengan kesesuaiannya. Maksudnya begini, kalau kita ini minta rezeki, panggillah Allah dengan Ar-Razzaq. Kalau kita meminta hidayah, panggillah nama Allah Al-Hadi. Kalau kita meminta misalnya kemuliaan, panggillah Allah dengan nama Ya Karim. Ya Karim ikrimna. Ya Latif ultuf bina. Ya Razzaq ruzukna. Dan seterusnya. Ya Rahim irhamna. Dan seterusnya. Jadi permintaannya harus sesuai. Karena itu para ulama menyatakan tidak baik kalau kita meminta sesuatu tapi memanggil Allah SWT dengan namanya yang tidak sesuai. Misalnya, Ya Razzaq ihdina. Wahai zat pemberi rizki, berilah kami hidayah. Itu nggak cocok. Karena kita memanggil Allah yang spesifik karakternya, yaitu Ar-Razzaq, pemberi rizki, tapi kita memohon dengan hidayah. Mestinya kalau kita mau hidayah, Ya Hadi Ihdina. Begitu poinnya. Kalau kita kesusahan untuk memilih mana nama surah, nama sifat yang nama Allah yang kita pakai untuk berdoa, maka cara paling mudah adalah kalau kita tidak bisa secara spesifik, gunakanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Karena kalau Allah itu meliputi semuanya. Jadi Allah itu nama yang meliputi semua nama-nama Allah yang lain. Jadi Allah bisa dipakai untuk Ya Allah ihdina, Ya Allah urzukna, Ya Allah irhamna, Ya Allah sayangi kami, Ya Allah kasih hidayah kami, Ya Allah kasih rezeki kami. Boleh. Boleh. Tapi tidak untuk nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain. Itu satu makna dari fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Dan kalau kita hubungkan dengan hadis, fad'uhu biha ini menarik ya, karena kita dapati banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa memang kalau kita ini punya masalah dan kita minta sama Allah dengan menyebut asmanya, itu selesai segala urusan. Insya Allah. Ya. Misalnya Rasulullah SAW di yang sangat terkenal, kita semuanya insya Allah sudah hafal salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kalau orang ini sedang susah, sedih atau ada masalah, diajarkan oleh Rasulullah SAW ya doanya yang sangat terkenal itu dengan menyatakan Ya Allah, aku ini adalah anak dari hambamu ya, ibnu abdika ya, ibnu ke anak dari hambamu, anak dari amatmu, hamba perempuanmu. Terus baru kita menyatakan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta dengan bikulli ismin, dengan semua nama samaitalak yang engkau menamakan bagi dirimu. Jadi mohon dihafalkan doa itu. Nanti mungkin kalau tidak ketemu bisa saya kirimkan ke KH, doa yang sangat terkenal ya. Inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fil ilmil ghaibi 'indak an taj'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran itu penyejuk hati kami ya, menjadi musim semi di hati kami ya. Wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina ila akhirih. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa dengan doa ini, Allah hilangkan kesusahan hidupnya. Ya.
Para ulama menghubungkan dengan Asmaul Husna. Kenapa? Karena doa ini menjadi makbul, menjadi powerful karena kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya diawali dengan Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak. Ya, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin, dengan semua nama, huwalak, yang semua nama itu milikmu ya Allah. Jadi ini doa yang menggunakan asma Allah di dalam doa. Bahkan bukan satu, kita merangkum semuanya. Bikulli ismin huwalak, samaita bihi nafsak, yang engkau sendiri yang memberikan nama itu bagi dirimu. Ya. Hafalkan doa ini. Doa ini biasanya dipakai untuk sholat kunut kalau musim Ramadan seringkali. Tapi menarik, doa ini harus menjadi doa harian kita, terutama apalagi nanti inti doanya setelah kita mengucapkan nama-nama Allah di doa ini, kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikan Al-Quran itu sebagai ya musim semi di hati kita, penghilang rasa duka cita kita, ya Rabi'a qulubina wa dhahaba humumina wa humumina, ya pengusir kesedihan kita, kesusahan kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan siapa yang berdoa dengan doa ini dihilangkan semua kesedihan, stres dan segala macamnya, gundah gulana dalam hatinya. Ya, saya kira ini wajib dihafalkan, salah satu doa yang indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menerapkan fad'uhu biha, fad'uhu biha. Saya contohkan yang lain lagi, misalnya aplikasi dari fad'uhu biha. Siti Fatimah misalnya, putri Rasulullah SAW, juga diajari oleh Rasulullah SAW. Rasul menyatakan, bacalah ini setiap pagi dan sore hari. Semua insya Allah sudah menghafalkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, doa ini juga diawali dengan Asmaul Husna. Ya, dengan fad'uhu biha. Ya hayyu ya qayyum. Ini kisahnya adalah berkenaan dengan kesusahan yang dialami oleh Fatimah Az-Zahra. Ya, kesusahan, kesumpekan, baik secara ekonomi, memang susah dialami oleh putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW mengajari beliau Fatimah radhiyallahu anha dengan doa ini. Doanya adalah ya hayyun ya qayyum. Nah, dua nama yang dipanggil. Ya hayyun ya qayyum. Nah, nama-nama gini nanti ini penting untuk aplikasinya. Jadi, kapan kita menggunakan hayyun, kapan kita menggunakan qayyum, itu juga dasarnya adalah nanti kita lihat dari ma'thurat, dari doa-doa yang memang bersumber dari Rasulullah SAW, ya, sehingga pemakaiannya tepat. Pemakaiannya tepat. Hayyun itu yang maha hidup. Jadi semua problem dalam hidup ini kalau kita pikirkan itu nanti kalau kita dapat kesusahan itu seakan-akan itu merupakan kematian. Ya, baik misalnya dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, namanya Hayyun. Engkau yang maha hidup ya Allah. Asalnya semuanya enggak ada, engkau yang menghidupkan. Engkau menghidupkan saya, menghidupkan bisnis saya, menghidupkan rumah tangga saya, menghidupkan apapun sajalah. Kita memanggil itu. Saat kapan? Saat kita kesusahan. Ya Hayyun, ya Qayyum. Qayyum itu wahai zat yang mengestabliskan semuanya. Semuanya kalau kita lihatkan, ya mangga, durian, apapun dari biji, kemudian tumbuh, membesar, terus sampai jadi pokok, pohon, terus sampai dia bisa menghasilkan buah. Nah, proses mengestabliskan itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Al-Qayyum, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memanggil Allah dengan zat yang mengestabliskan apapun. Kalau kita punya masalah, itu kan hilang, establishment kita hilang, kita goyah, kita gundah dan segala macamnya. Jadi dua sifat itu kita combine menjadi satu dalam doa ini. Engkau zat yang maha hidup, engkau zat yang mengestabliskan segalanya. Ya, karena itu kita manggil ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghis. Dengan kasih sayangmu aku mengemis ya Allah. Dengan kasih sayangmu aku meminta dengan amat sangat. Ya, dengan kasih sayangmu aku mengemis.
Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki semua urusanku. Ya Allah, perbaiki, kembalikan lagi. Aslih itu, kalau sesuatu itu lagi amburadul, lagi susah, lagi tidak ketahuan jalan keluarnya, how to repair, sudah tidak tahu kita. Ini bisa menyangkut apapun, karena yang kalimatnya dalam hadis menggunakan sya'n. Ini apa saja lah, apa saja. Bisa urusan rumah tangga, urusan pendidikan, urusan ekonomi, urusan apa saja lah yang membelit kehidupan kita. Kita mohon sama Allah, karena kita tidak tahu how to repair. Kita sudah tidak tahu. Karena itu kita minta aslih li, ya perbaiki ya Allah. Sya'ni kullah, urusan saya, matter saya, problem saya, masalah dalam hidup saya, kullah, semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfada'in. Dan jangan wakilkan kepada diriku, wala takilni, dan jangan wakilkan kepada diriku untuk menyelesaikan urusanku sendiri. Sehingga Allah meninggalkan. Maksudnya begini, terus kita ini punya masalah, terus kita sendiri yang akan menyelesaikan. Allah meninggalkan untuk bantu kita. Jangan ya Allah, jangan wakilkan diriku untuk menyelesaikan urusanku, sehingga engkau meninggalkanku, tidak ikut membantuku, walaupun hanya satu kejap mata, a blink of eyes. Kita tidak mau, jangan tinggalkan aku ya Allah dalam ngurusi urusanku ini. Temani aku, tolong aku, bantu aku, itu maksudnya. Doa ini sangat powerful, dan oleh Rasulullah SAW diminta putrinya Aisyah Fatimah radhiyallahu anha untuk membaca pagi dan sore hari. Doa ini sangat penting, terutama kalau kita sudah punya masalah, ya masalah keluarga, anak atau apa, bangun malam hari, tengadakan nangis sama Allah SWT, panggil nama Allah yang lembut itu, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Itu yang kita butuhkan. Dan percayalah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah SWT. Insya Allah itu yang akan mengurai semua kesalahan, kerumitan dalam hidup kita. Sama halnya dengan doa yang tadi itu, yang juga menyebut secara global bahkan samaita bihi nafsak, ya, nama-nama Allah itu contoh penggunaan fad'uhu biha. Karena itu kata ahsoha, kembali lagi ke hadis yang awal tadi, kita ini sudah dianggap melakukan ahsoha terhadap Asmaul Husna. Satu, jika menghafalkan, memahami maknanya, dan kemudian kita berdoa dengannya dan beribadah dengannya. Nanti insya Allah akan berbeda. Kalau kita menyadari nama Allah itu kata Hayyun, kata Qayyum, kata Rahman, kata Rahim. Insya Allah kalau kita ini praktekkan pemahaman kita itu, waktu kita ngaji, waktu kita sholat, waktu kita ibadah, waktu kita memanggil namanya, nanti insya Allah akan berbeda rasanya. Panggilan kita atas nama-nama tersebut, itu keinginan kita. Ada sekian banyak cerita bahkan di masyarakat Jawa, bahkan menarik ya. Wallahu a'lam kebenarannya. Bahkan nama Allah itu saking istimewanya, hatta dilafalkan secara salah dan tidak disengaja, itu masih barokah, memberikan keberkahan. Ada kisah cerita di Indonesia itu, seorang nelayan yang kesusahan secara finansial. Dia melaut, pergi ke laut, nyari ikan, tapi tidak dapat ikannya. Dulu orang dahulu itu ulama atau kiai itu menjadi sentral. Jadi apa saja kalau dia punya urusan datangnya ke kiai. Misalnya mau menikahkan anak, tanya sama kiai. Mau buka bisnis, tanya sama kiai. Dulu kiai itu segala-galanya. Jadi sentral. Kalau orang sekarang sudah enggak. Bahkan di Indonesia dulu untuk menyembelih ayam saja datangnya ke kiai. Jadi dia sangat sentral posisinya di community, dulu kayak begitu. Maka sang nelayan ini yang tidak mendapatkan ikan ini, kemudian datanglah ke seorang kiai untuk memohon doa apa yang kira-kira harus dia baca agar Allah bermurah hati kepada dia. Kiainya kemudian menyatakan, bacalah sebanyak mungkin kata ya Hayyu ya Qayyum. Dia mengambil dari hadis ini. Kalau you punya masalah, baca ya Hayyu ya Qayyum.
Karena orang ini sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, pendidikannya rendah, dan tidak tahu dia. Dia ya Hayyu ya Qayyum, dia baca yo kayumu, yo kayuku. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya kayumu dan kayuku, kayumu, kayuku. Ya. Pokokmu, pokokku. Begitu kira-kira dalam bahasa Jawa. Dan dia pergi melaut dengan membaca yokayumu, yokayuku, yokayumu, yokayuku. Karena dia tidak bisa fasih membaca ya hayyu, ya qayyum. Tapi Masya Allah, dia berhasil ya dengan doanya itu Allah jatuh iba, jadi sukses secara ekonomi. Dia datang lagi ke Kiai, katanya alhamdulillah. Kiainya tidak sadar ya kalau dianya doa yang diberikan itu cespleng ya. Ternyata ditanya sama Kiai, kamu baca apa? Baca yokayumu, yokayuku. Kiainya tertawa ya. Tapi untuk nunjukin ini, tapi ini terkenal kalau di Indonesia, entah ini ada beneran atau enggak, tidak jadi penting. Tapi untuk menunjukkan betapa powerfulnya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sering kalau kita ini kesusahan, kita ini sudah lupa sama Allah SWT. Kita mencari yang lain. Fad'uhu biha. Call upon him. Kita ini disuruh memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini kan untuk juga menunjukkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa hari ini yang kalau punya masalah datangnya ke Allah Subhanahu wa taala sudah tidak banyak. Kan itu ayat ini mengingatkan kepada kita, apalagi kalau dalam hubungannya dengan ghaflah tadi, agar tidak lalai. Allah menyatakan bahwa dia punya nama-nama Allah. Yang nama-nama itu mestinya harus hadir di dalam otak dan benak kita. Sehingga kita selalu ingat, kita tidak menjadi orang yang ghaflah. Di dalam hati kita, pikiran kita, ada nama Allah, ada Asmaul Husna yang menancap di dalam batin kita. Sehingga kita tidak seperti binatang. Nanti akan muncul saat itu, perbedaannya nanti akan muncul dalam kesadaran kita. Kita melihat apa? Allahu Akbar, Alhamdulillah, Innalillah, ya misalnya ya Sami'u ya Basir, ya Hafid misalnya. Ya, Masya Allah. Saya mau ceritalah, ini bukan kehebatan, tapi paling tidak saya secara pribadi misalnya, kalau saya ketakutan atau misalnya saya ragu-ragu, takut apa, saya baca ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid, wahai Allah yang Maha Penjaga. Saya pernah di Melbourne misalnya, di Melbourne saya pulang dititipin beberapa ribu dolar oleh beberapa orang, termasuk orang Turki yang menitipi uang kurbannya. Karena waktu nitip itu adalah di waktu-waktu yang sudah mepet di bandara, saya tidak menghitungnya, saya tidak counting ada berapa jumlahnya. Kita ini kan tidak boleh membawa uang lebih dari 10.000 dolar pada saat itu. Saya nggak tahu kalau jumlahnya ternyata melebihi $10,000 Australian dollar. Saya bawa aja, saya taruh di tas saya. Dan saya ditangkap oleh polisi, Federal Police, disangka money laundering dan seterusnya, dicek HP saya, mobil phone saya dan semuanya. Apalagi di situ ada tulisan Arab dan segala macamnya lah. Mereka makin curiga. You mengalirkan dana teroris, waktu rame-ramenya teroris. Dalam keadaan semacam itu, kita mau minta bantuan siapa? Telepon diperiksa sama mereka. Yang saya punya sandaran hanyalah ya Hafid, ya Hafid. Itu pentingnya Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Saya kemudian diteleponkan Federal Police, kata dia, kemungkinan you tidak bisa lagi balik ke Australia karena kamu tidak begini. Alhamdulillah, saya melazimkan ya Hafid, ya Hafid. Sekali lagi ini tidak berarti apalah, tapi paling tidak bagi saya pribadi, fad'uhu biha itu menarik ya. Saat kita ini tidak punya siapa-siapa, ingatlah kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah SWT. Karena di situasi kayak begitu kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Kita hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, polisinya tidak datang-datang. Akhirnya yang polis perempuan kasihan sama saya dan dia bilang, I know kamu ngomong benar sebenarnya, gini, dan saya dibebaskan tanpa syarat
dan kemudian saya mengejar pesawat itu yang sudah tinggal menunggu saya karena ditahan oleh polisi, dikasih waktu setengah jam lagi untuk karena semua orang di pesawat melihat saya dan menyalahkan saya misalnya. Dan saya mempercaya itu bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Hafid, ya Hafid. Itu maksud saya. Dan ini penting menjadi kesadaran kita sehingga kita tidak menjadi orang yang ghaflah dan kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ada Allah yang ada. Allah itu wujud. Itu yang harus kita sadarkan dengan kalimat wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan, wakilkan urusanku itu untuk aku selesaikan oleh diriku sendiri ya Allah. Dan engkau tinggalkan aku menyelesaikan urusanku itu. Jangan ya Allah, meskipun itu hanya satu kejap mata saja. Sekejap mata, jangan ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan kita dalam hidup, bukan hanya sekejap mata kita tidak merasa perlu Allah. Kita seringkali tidak merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari lisan kita sering tidak keluar nama Allah Subhanahu wa taala. Baru mentok setelah kita ini ditimpa musibah, baru kita memanggil Allah, fad'uhu biha. Baru ya Allah, begitu sakit, mulut kita baru menyatakan Allah, Allah. Ya, begitu kita bangkrut, baru kita menyatakan ya Razzaq, ya Razzaq. Itu yang disebut dengan ghaflah. Itu disebut dengan ghaflah. Kita tidak ingin kayak begitu itu. Karena itu sekuennya, sekali lagi, ya Al-A'raf 180 itu sekuennya. Di atasnya Allah mengingatkan tentang orang-orang yang ghafilin. Ghafilin, orang yang ghaflah. Kenapa? Karena tidak ada makrifahnya kepada Allah. Itu karena dia tidak menyadari, tidak sadar bahwa Allah itu Hafid, Allah Rahman, Allah Rahim. Allah itu banyak. Yang semua urusan kita dalam hidup mestilah Allah itu ada namanya yang kita bisa panggil. Itu maksudnya. Saat kita kebingungan, ya saat kita bisa panggil ya Hafid. Saat kita butuh ketentraman, kita bisa ya Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, saya gundah ya Allah. Ya Allah, saya bingung ya Allah. Saya tidak tahu cara penyelesaiannya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah as-salam. Engkaulah maha damai. Semua kedamaian hati, kedamaian apapun saja bersumber dari Engkau. Karena Engkau ya salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Darimu kedamaian itu ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam. Hidupkan kami ya Allah dalam kedamaian. Wa adkhinal jannata darus salam. Nanti kelak masukkan kami ya Allah ke dalam ya negeri yang penuh kedamaian, yaitu jannahnya Allah SWT. Bukankah indah dalam hidup itu? Sehingga nanti Asmaul Husna itu hidup dalam kesadaran batin kita. Satu, saat kita berdoa kepada Allah SWT, memanggil Allah SWT, termasuk nanti aplikasi realnya. Kita menjadi penebar salam, kita menjadi hafid, ya penjaga buat diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Itu poinnya yang kita inginkan dari fad'uhu biha. Tapi yang pertama, karena kita lihat sekuennya, gunakan Asmaul Husna itu untuk menjadikan kita terhindar dari menjadi al-an'am dan dari menjadi al-ghafil, ya, dari menjadi binatang ternak kata Allah SWT, karena tidak berfungsi, dia tidak bisa bertadabbur. Yang kedua, menjadi ghafil, ya, menjadi ghafil, orang yang lupa, yang heedless, ya, yang tidak ada concernnya, lalai dia. Itu poinnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, maka berdoalah, ya, panggillah dia dengan asmaul husna, dengan asmaul husna. Itu fad'uhu biha. Kita lanjutkan. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَذَرُوا, dhar itu tinggalkanlah. Ya. Maksudnya tinggalkan itu jangan put your big attention kepada dia. Just tinggalkan, tidak usah perhatikan, tidak usah put your concern kepada dia. Udahlah, tinggalin aja lah. Jangan hiraukan. Nah, biarkan mereka itu. Jangan kita menyibukkan diri ngurusin orang-orang yang kayak begitu.
Itu makna yang pertama dari kata wazar. Ya, wazar. Jadi wazar itu perintah agar kita tidak memberikan atensi, kita memberikan concern, itu namanya wazar. Ya, wazar. Tinggalkan saja. Bahkan ada ulama tafsir menyatakan tinggalkan berdebat dengan dia. Ya, tinggalkan berdebat. Nanti kita disuruh meninggalkan berdebat, meninggalkan, udahlah biarin aja lah. Itu namanya wazar yang pertama. Yang kedua, kata wazar ini dimaknai sebagai ancaman dari Allah SWT. Seperti kalau masih ingat di surat Al-Hijr, dzarhum fi gimana? Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Ya, kata Al-Qur'anul Karim. Biarkan mereka itu. Itu maksudnya gini, biarkan sajalah. Kenapa? Karena nanti aku yang akan mengazab mereka. Jadi makna yang kedua zarhum itu membiarkan karena kalimat itu dipakai oleh Allah untuk menunjukkan mereka akan diazab oleh Allah SWT. Ya, jangan bukan urusanmu itu. Ini urusanku, kira-kira begitu Allah. Nanti aku akan menghadap. Jadi kalimat zar itu didengarkan seperti kalimat hardikan yang menyatakan, udah, biarkan dia, karena aku yang akan mengazab. Kira-kira begitulah maknanya. Jadi ada dua itu poinnya di dalam kata wadzarul ladina yulhiduna. Siapa yang disuruh kita meninggalkan, disuruh kita tidak perhatian, disuruh kita ini tidak berdebat dengan dia, tinggalkan saja. Kenapa? Karena kita kalau ngurusinnya gitu, kita lupa nanti sama main concern kita. Mana hal yang mestinya kita put our big attention kepada dia. Kita lupa, karena kita ngurusin hal-hal yang tidak penting itu. Fokus saja kepada Allah, fad'uhu biha. Ya. Siapa? Alladzina yulhiduna, orang-orang yang melakukan ilhad. Saya belum terjemahkan dulu. Fi asma'ihi, di dalam nama-namanya Allah SWT. Yulhidun dari kata ilhad. Ya, dari kata ini muncul kata lahat, liang lahat. Ya, kuburan, mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ya. Lahat itu makna awalnya sebenarnya adalah menyimpang. Jadi begini, orang itu mestinya berjalan lurus tapi kemudian dia berpaling. Ya, dia berpaling atau menyimpang ke arah yang tidak semestinya. Mestinya ini lurus tapi dia kemudian diverting. Itu namanya ilhad. Kenapa liang lahat itu disebut dengan lahat? Karena kalau kita bikin kuburan, setelah kita digeng lurus, itu ada belokannya yang facing toward Ka'bah itu. Jadi mestinya lurus begini, tapi kemudian kita bikin simpangan lagi. Kita bikin simpangan dengan bikin lahat gitu. Maksudnya begitu. Jadi yulhidunya itu orang yang diverting. Ya, orang yang melakukan penyimpangan dari apa yang semestinya. Namanya yulhiduna. Dari situ diambil kata yulhidunya. Nah, melakukan penyimpangan terhadap apa? Terhadap asma'nya Allah SWT. Nah, para ulama tafsir seperti misalnya yang paling mudah kita ambil, misalnya Imam Qurtubi atau Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan ada 3 model ilhad itu penyimpangan. Yang pertama, penyimpangannya adalah dengan mengkorupsi nama-namanya Allah. Jadi diplesetin. Misalnya kata Tuhan-Tuhannya orang Quraisy itu sebenarnya berasal dari, minimal ini ya, satu pendapat yang pertama, berasal dari nama Asmaul Husna. Tapi mereka memelintir, mengkorap sehingga kemudian namanya berubah. Misalnya dari kata Allah, mereka ganti menjadi Lata. Jadi mestinya itu Allah. Jadi Lata. Al-Aziz menjadi Uzza. Ya. Mannan, Al-Mannan, pemberi anugerah. Ya, Al-Mannan menjadi Latta, Manat, menjadi Manat. Jadi 3 nama itu, Latta, Uzza, Manat, sebenarnya dia adalah Asmaul Husna. Tapi mereka melakukan yulhidun, itu maksudnya. Mereka menyimpangkan. Untuk konteks sekarang, misalnya apalah orang yang merubah,
Apakah orang menyebut Allah itu termasuk penyimpangan? Wallahu a'lam. Ya. Karena mestinya nyebutnya harus Allah. Allah. Nah, kita kalau ada orang yang merubah-rubah itu udahlah wadharul ladzi. Itu karena berurusan dengan Allah SWT. Biarkan Allah yang ngurusin itu. Ya, itu yang pertama yang disebut dengan yulhiduna. Dulu orang-orang itu begitu. Sekarang Masya Allah, jangan dikira ya nama Allah itu tidak menjadi isu besar. Sampai detik hari ini bahkan ada banyak orang yang ingin merubah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya hal yang paling baru misalnya John Hick misalnya, bapak dari pluralism yang menyatakan kesatuan antar semua agama karena dia melihat bahwa kita ini semestinya one humanity. Karena itu salah satu pemecah masyarakat atau umat manusia ini adalah banyaknya organized religion, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, dan seterusnya. Karena itu mestinya dunia saat ini itu membutuhkan one single theology. Ya, dan karena itu juga dunia ini menumbuhkan one God yang mestinya sudah tidak menggunakan nama yang nanti bisa diasosiasikan ke Islam, ke Kristen, ke Hindu. John Hick ya dengan global teologinya kemudian mengintroduce kita dengan Tuhan yang baru namanya The One. Ya, The One. Jadi sebenarnya tetap kalau kita lihat dalam bahasa Arab menjadi Al-Ahad, ya itu tetap nama Allah SWT. Itu John Hick, perumus global teologi di Barat, ya, yang ngajak kita untuk punya Tuhan yang baru sebagai bapak dari pluralism, bapak pluralism yang menyamakan semua agama, dan karena itu mestinya kita sudah tidak meributkan lagi tentang asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan baik, ya, tapi ini juga tidak tepat karena kita tidak boleh. Itu nanti masuk di dalam tahrif, orang yang merubah, mengurangi. Karena itu yulhidun yang kedua itu adalah kata Imam Qurtubi atau dalam tafsir Al-Munir dijelaskan setelah orang merubah menyimpangkan Allah menjadi Lata, Manan menjadi Manat, Aziz menjadi Uzza. Yang kedua kemudian mengurangi. Misalnya 99 hanya menjadi 20. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, di Indonesia lagi rame Pancasila jadi Ekasila, jadi Trisila misalnya, ya itu bentuk yulhidun. Tidak boleh juga kita mengurangi. Tidak boleh kita juga mengurangi. Itu namanya bukan bukan walillahil asmaul husna karena masuk dalam kategori yulhidun. Itu yang tidak boleh karena nanti dia tidak menetapkan dengan apa yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk yulhidun. Ya. Yang ketiga tasbih. Misalnya orang melakukan penyerupaan, itu juga yulhidun, tidak boleh melakukan penyerupaan. Jadi nganggap nanti sifatnya Allah itu dianggap memiliki kesamaan. Ya, itu juga dengan makhluk dan seterusnya, itu juga bagian yang tidak diperkenankan. Ya, karena masuk dalam kategori yulhidun. Itu kita diminta kalau terhadap orang-orang yang kayak begitu, itu tidak boleh mengambil concern kita, atensi kita pada orang itu, tinggalkan saja. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'i. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Tadi kalau yang doa itu bisa dilihat di hadisnya Imam Ahmad, tapi saya belum tahu ayatnya keberapa, tidak ketemu masih. Nanti insya Allah kalau ketemu saya kirimkan, ya, insya Allah.
Yang ketiga, yulhiduna. Tadi, yulhiduna yang ketiga adalah dengan memanggil Allah dengan panggilan-panggilan yang baru. Yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis, itu juga tidak boleh. Karena sekali lagi, nama Allah itu bersifat tauqifi. Misalnya di Indonesia ada orang yang manggil begini, wahai Tuhan Maha Segala. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Rahman. Terus ada yang berdoa gini, Tuhan Maha Segala. Sebenarnya baik, tapi tetap tidak tepat. Kenapa? Kita harus hati-hati, karena jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bagian dari yulhiduna fi asma'ih. Udahlah, panggil Allah dengan nama yang memang diajarkan Allah SWT. Atau yang disepakati oleh para ulama, karena pendapat dari para ulama juga berdasar dari Al-Quran dan hadis. Ya. Itu maksudnya. Misalnya contoh ya, yang tidak masuk dalam 99. Misalnya, khairul makirin. Ya. Sebaik-baik zat yang membalas makar. Oleh para ulama, ini juga dimasukkan ke dalam asma Allah. Meskipun terjadi perbedaan, tapi ini masih diperkenankan karena di dalam Al-Quran ada ya, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin misalnya. Ya, ini termasuk bukan termasuk ilhad kalau kayak begitu, karena ada tetap pijakannya dari Al-Quranul Karim, tetap ada pijakannya dari Al-Quranul Karim, tapi menggunakan misalnya Allah Al-Aqil, Allah yang maha cerdas, Allah As-Sakhi, Allah yang dermawan misalnya. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena tidak ada dasarannya. Tidak ada dasarannya. Kita tidak menemukan hadis atau ayat yang bisa kita rujukkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak punya kaitan, itu yang tidak diperkenankan karena nanti masuk dalam kategori yulhiduna fi asma'ih. Frase terakhir, sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna, mereka akan diberikan balasan makanu terhadap apa saja perbuatan yang telah mereka lakukan di masa yang lalu. Inilah kaitannya kenapa zaru tadi makna keduanya adalah berupa ancaman. Karena kata zaru diikatkan dengan kata sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka dapat balasan apa? Maksudnya akan dihukum oleh Allah SWT. Udah biarkan saja, tinggalkan, itu bukan urusanmu, kira-kira begitu. Kalau ada orang yang misalnya, oke lah, kita tentu saja misalnya kita boleh melawannya, tapi kalau kita putting our best effort, misalnya, atau kita terus-menerus ngurusin mereka, enggak usah lah. Biarin aja mereka itu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Karena menarik, ada riwayat yang menuturkan kalau Nabi Muhammad SAW itu salat, itu orang-orang Quraisy mendengarkan ucapan Nabi Muhammad yang dibaca di dalam salat, dan mereka menghinakan Allah SWT dengan nama-namanya itu. Dan tentu saja Nabi itu, siapa yang tidak marah kalau Allah itu diplesetkan, ya, misalnya namanya dihinakan. Sebagai orang beriman, tentu saja ini akan membuat galau, marah kita, dan seterusnya. Tapi Al-Quran menyatakan, kita ini tidak boleh terlalu kemudian fokusnya ke mereka, karena nanti justru akibatnya menjadi buruk. Misalnya, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, yang pertama adalah kita nanti juga akan bisa menghinakan Tuhan-Tuhan mereka, dan akibatnya mereka akan menghina Tuhan kita lagi. Dan itu tidak selayaknya. Allah pasti akan membalas apa yang telah mereka lakukan. Karena itu perintahnya wadzarul ladzina. Itu yang pertama. Jadi seakan-akan ini kita dikasih tahu adalah itu urusan Allah SWT. You boleh membalas dengan batasan tertentu, tapi jangan kamu menghabiskan energi hanya untuk melakukan fight against them, ya, dan seterusnya. Fokus saja pada kerja dakwah terus saja, ya. Kira-kira kayak begitu poinnya. Yang berikutnya ada sebagian ulama menyatakan ayat ini
perintah wadaru ini sudah dinasakh, sudah di-abrogate dengan perintah ayat-ayat qital. Ya. Kalau kita lihat sekuennya, sebenarnya ini juga tidak berkenaan dengan abrogation sebenarnya. Ini ada konteks selama mereka tidak menyerang kita dan segala macamnya, itu belum saatnya. Ya. Jadi ini lebih tepat memang kita tidak diperkenankan untuk terlalu memikirkan orang-orang yang melakukan yulhidu fi asma'ih, karena kita akan kehabisan energi. Fokus saja kita kepada dakwah, ngajak orang ke arah yang baik. Ya, karena apa? Karena orang yang yulhiduna itu pasti akan ada terus-menerus. Karena itu menarik ya, kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, yulhiduna. Itu untuk menunjukin mereka tidak akan terjadi zaman Nabi Muhammad saja, dan ini akan terus. Ini akan continuously happening. Ya. Kenapa? Karena kayak sebagaimana Al-Quran menggunakan fi'il mudhari, yulhiduna fi asma'ih. Itu mungkin sebagai pengantar, masih satu ayat Kak. Sebenarnya ada 5 ayat kalau saya tidak keliru, yang di surat Toha, Al-Hasyr, Al-Isra, Al-Baqarah masih ada kata Asmaul Husna. Sekali lagi kita masih belum membicarakan tentang nama-namanya. Kita masih fokus bagaimana Al-Quran menempatkan kalimat Asmaul Husna sehingga kita tahu konteksnya. Setelah itu nanti insya Allah mungkin besok kita bisa membahas tidak tahu saya 10 nama Allah mungkin, atau berapa yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kita gimana? Pertama, bagaimana jika kita menjadikan nama-nama Allah sebagai inspirasi dalam kualitas kerja kita? Seperti contohnya seorang arkitek menginspirasikan dari nama Al-Musawwir agar menghasilkan reka bentuk yang terbaik dengan hasil binaan yang terbaik. Ya. Kerana sifat Allah itu sangat teliti dan halus. Ya. Jadi kita tidak mahu melaksanakan sesuatu kerja asal adanya kerana Allah itu tidak sedemikian rupa. Ya. Adakah ini termasuk dalam yulhidun? Oke. Menarik sekali pertanyaannya. Ada kaidah yang biasanya dipakai oleh para ulama. Satu, kita ini diminta untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah SWT. Takhallaku bi akhlakillah. Ya, kita diminta untuk berperilaku sebagaimana perilakunya Allah SWT. Dan perilaku itu bisa kita lihat dari sebentar Kak, karena baterainya mau mati. Oke. Perilaku itu perilaku Allah itu, akhlaknya Allah itu bisa kita lihat, meskipun tidak tepat kita menggunakan kata akhlak sebenarnya, tapi bisa kita lihat dari sifat-sifatnya Allah. Allah Al-Alim, Allah misalnya Al-Wadud, Allah Rahman, Rahim, Musawwir, dan segala macamnya. Sementara tadi pemaknaan dari kata ahsoha meliputi menghafalkan, memahami, dan berdoa minimal ya, atau beramal dengan pemahaman yang kita dapatkan dari Asmaul Husna. Jadi kalau orang menggunakan nama Al-Musawwir sebagai inspirasi bagi dia untuk melakukan kerja-kerja arsitekturalnya dia itu, tentu saja ini sangat dianjurkan di dalam agama karena dia bisa merupakan manifestasi atau merupakan artikulasi dari cara dia mengamalkan atau beramal dengan Al-Musawwir. Tentu titik poinnya adalah pada pemahaman Al-Musawwir itu dulu. Agar kita tidak keliru. Misalnya, kapan kita ini benar di dalam menggunakan Ar-Rahman untuk sebagai inspirasi? Ya kalau kita paham Ar-Rahman, kan gitu. Poinnya itu di situ dulu. Bukan poinnya salah atau benar, tapi poinnya adalah misalnya menyayangi itu kan bisa, itu kalimat yang sangat umum ya sebenarnya. Orang Melayu punya definisi sendiri tentang how to
apa namanya menyayangi, orang Barat punya makna apa namanya menyayangi dan segalanya. Apa yang dimaksud dengan Rahman dan Rahim misalnya, apakah berbeda atau tidak? Maka tentu saja beramal dengan menggunakan Asmaul Husna sebagai inspirasi, tentu saja harus diawali dari pemahaman yang benar. Sehingga kita tidak keliru ketika kita menyatakan saya ini melakukan ini karena saya terinspirasi oleh Al-Musawwir. Gitu maksud saya. Jadi poinnya itu di pemahaman dulu. Di pemahaman dulu. Kalau pemahamannya sudah tepat, Musawwir itu begini, dan saya ingin melakukan seperfect itu, saya berusaha untuk itu, karena saya ingin meneladani misalnya akhlak Allah Subhanahu wa taala, misalnya sangat bagus. Misalnya Al-Qur'an menyatakan kepada Qarun ya misalnya Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Qarun ya, sampai Qarun digambarkan di dalam Al-Qur'an sedemikian kaya raya. Maka kemudian Allah menguji Qarun dengan meminta sebagian dari rezekinya untuk diinfakkan. Kalimat yang dipakai oleh Al-Qur'an menarik. Kata Al-Qur'anul Karim, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, ini yang kemudian dijadikan kaidah bahwa kita ini kalau mau dicintai oleh Allah SWT, berperilakulah sebagaimana perilaku Allah SWT. Kalau Allah menyayangi, berusahalah untuk menjadi orang yang juga menyayangi orang lain. Kalau Allah mencintai, tetapi sekali lagi menyayangi, mencintai, dan segala macam, seringkali dalam prakteknya itu tidak sesuai dengan Asmaul Husna sendiri. Misalnya, ibu-ibu, puan-puan seringkali memarahi anaknya dengan menggunakan kalimat, nanti Allah marah loh. Padahal tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Allah untuk membackup amarah kita, itu maksudnya. Jadi itu yang saya sebut kenapa pemahaman itu harus diletakkan kedua setelah kita menghafalkan Asmaul Husna. Karena nanti jangan-jangan nanti Allah tidak sayang loh sama kamu. Padahal Allah itu sayang meskipun kepada begitu, gitu maksud saya. Itu yang kita kemudian mengalamatkan tidak tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita hati-hati. Terus hati-hati. Tapi kalau misalnya Musawwir, wah Allah itu molding ya. Sebenarnya Allah yang menciptakan dengan begitu seimbangnya, ada konsep mizan di dalamnya, ada beautification di dalamnya. Kita nanti cari ayatnya apa yang berkaitan dengan musawwirnya Allah SWT, sehingga kita dapat comprehension yang bagus tentang al-musawwir. Dan kemudian kalau kita menyatakan bahwa I got inspiration from al-musawwir, itu memang benar. Kenapa? Karena kita berangkat dari pemahaman al-musawwir yang benar. Itu poin saya. Jadi sangat baik dan memang itu yang dianjurkan bahwa kita memang harus menjadikan Asmaul Husna itu menjadi inspiration buat our behavior. Tetapi sekali lagi berangkatlah dari pemahaman yang benar. Karena dalam kenyataan kita sering menggunakan nama Allah tetapi bukan tidak semestinya. Karena itu digunakan untuk membackup kepentingan pribadi kita, misalnya. Ya, seperti Allah tidak sayang, Allah marah, dan seterusnya. Ya. Allah saja ini, misalnya, itu yang seringkali kita tidak tepat di dalam penggunaannya di dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu, Kak? Bahaya juga, Dokter, bila tidak berdasarkan kepada pemahaman yang benar itu. Dan pemahaman itu tentu sekali daripada ilmu yang benar lah. Benar. Jadi kita perlu memberi waktu kepada diri kita untuk benar-benar memahami setiap makna daripada Asmaul Husna itu sendiri, Dokter. Atau paling tidak kita ini hati-hati kalau menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti sesuatu yang remeh-temeh gitu. Kita ini seringkali minimal kalau kita lihat di masyarakat, orang itu mudah menggunakan nama Allah. Padahal tidak tepat semestinya itu dialamatkan kepada Allah SWT. Misalnya ini kutukan Allah, ini azab Allah.
Padahal apakah begitulah makna azab yang dikaitkan dengan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu maksud saya. Kalau kita ini sudah belajar Asmaul Husna, mestinya kita ini punya ma'rifah yang tepat. Saya tanya sajalah, misalnya Kak H itu juga punya karakter. Kalau saya serampangan menggunakan apa kemudian, oh ini memang Kak H biasanya begini, padahal itu tidak ada pada Kak H. Saya tanya, apakah Kak H tidak merasa tersindir? Tersindir. Itu maksud saya. Jadi kita ini menjadi sensitif kemudian kepada Allah kalau kita memakrifai Allah SWT. Sehingga kita ini tidak menggunakan nama Allah secara serampangan. Karena kita tahu nama-nama Allah. Kita tidak menempatkan di tempat yang tidak selayaknya, memberikan attachment yang tidak tepat, dan seterusnya. Itu poinnya. Harapan kita itu setelah kita belajar, kita punya ketelitian, punya kehati-hatian, dan benar-benar hidup kita ini kemudian terinspirasi dengan Asmaul Husna. Itu poinnya. Maunya itu begitu, maunya. Kalau kita sudah berusaha memahami, tetapi ternyata salah, itu di luar kemampuan. Allah tidak menilai di luar apa yang kita tidak mampu. Ya, saya tidak tahu, saya kira fahamannya begitu ya. Itu bukan, itu sudah cukup. Ya, tentu saja Allah mengukur dengan usaha yang kita lakukan. Doktor, tadi bila doktor sebut tentang bentuk penyimpangan tadi tu, doktor ada sebut tentang pluralism, yang mana intention mereka ialah akhirnya nak menyatukan semua agama tu kan menjadi satu atas nama satu God. Jadi bila Kak perhatikan kecenderungan itu, tentu sekali dia menambahkan lagi kefahaman dan kesedaran bagaimana perlunya kita berhati-hati. Benar. Kan, dalam menggunakan nama Allah. Malah kadang-kadang kita rasa kalau Kak Ha lah, tentu sekali contoh Kak Ha kata Allah tu maha baik, kan? Allah tu maha istilah yang doktor guna tadi macam dermawan ke. Jadi sebenarnya itu nanti akan boleh membawa kepada kecenderungan, kan, tadi kepada salah faham yang dan mengakibatkan damages yang besar sebenarnya. Iya. Itu juga mestinya kita misalnya maha baik. Itu sebenarnya tidak terlalu salah karena meskipun dia tidak masuk ke dalam 99, tapi ada hadis yang menyatakan Allah thayyib. Baik itu thayyib. Sehingga tetap benar. Tapi begini, poin KH benar. Menurut saya gini, kita ini sering menggunakan istilah, kalimat, sifat yang dikaitkan kepada Allah, sehingga itu menjadi culture. Dan susah kita keluar dari situ. Dan itu akan membentuk konsep kita tentang Allah itu sendiri. Nah, inilah tugas kita mestinya yang merubah culture. Karena culture itu berubah ya karena kita yang merubah. Dari mana? Dari kita correcting our understanding tentang Allah. Karena itu titik berangkatnya adalah kita belajar tentang ma'rifatullah, tentang Asmaul Husna. Harapannya adalah kita yang kemudian hati-hati. Dan insya Allah kalau kita kemudian hati-hati, kita pasti akan menciptakan counter culture yang baik, yang pelan-pelan nanti insya Allah akan menjadi berubah. Itu kan yang ditakutkan. Misalnya kalau kita sering menyatakan Allah nanti marah loh, nanti kamu itu kan image Allah kemudian di benak anak menjadi salah. Itu kan salah siapa itu? Salah kita semuanya. Kan itu bagian dari culture. Misalnya kakek kita ngajarin begitu, Allah marah loh nanti. Kemudian ibunya menyatakan Allah marah loh nanti, dan seterusnya. Dan di masyarakat kemudian terjadi semacam itu. Itu yang maksud saya itu kerja-kerja kebudayaan yang harus kita lakukan berkenaan dengan pemahaman ya, yang harus kita benahi. Karena itu bahaya, itu tidak hanya sekedar istilah, karena dia akan masuk ke dalam konsep pemikiran dan membentuk cara pandang kita tentang Tuhan, tentang relasi Tuhan dengan makhluk, relasi Tuhan dengan alam, dan seterusnya. Itu yang bahayanya menurut saya. Karena itu meskipun terus terang saya sebenarnya butuh waktu agak banyak kalau agar mendapatkan materi yang cukup baik, tapi saya senang dengan materi Asmaul Husna sebagaimana yang diinisiasi Kak H gitu. Tapi tentu saja
akan jauh lebih baik kalau ada waktu yang lebih panjang, Kak. Give me 1 week. InsyaAllah next week. Doktor, sebenarnya kalau kita lihat dalam realiti hari ini pun doktor, kan serangan-serangan daripada pemahaman-pemahaman spirituality ni sebenarnya sudah cukup besar. Ya. Bagaimana kita, kalau di kalangan kawan-kawan pun kan, bila mereka melihat membicarakan tentang Tuhan contohnya, dan ialah kesan-kesan daripada tu sehingga kepada tadilah membawa kepada contohnya perkataan macam ni. Sebenarnya baik dengan salah tu is okay je di sisi Allah contohnya. Ya. Kan? Dan Kak Ha pernah berbicara dengan salah seorang sahabat Kak Ha, kawan, dia kata dia dah dapat dah menemui kebenaran tu. So apa kebenaran yang dia dah temui? Kebenaran yang dia temui tu sebenarnya macam tadilah doktor kata. Dia sebenarnya religion ini hanya ada di dunia fizikal kita. Tapi di dunia spiritual, religion tu tak ada. Jadi bila tak ada religion di dunia spiritual kita, sebab di level spiritual kita ni semua sama, kan? Sebab kita ni adalah roh, jadi tak ada religion tu. Jadi meaning mereka menggunakan contohnya fakta-fakta tentang, so kalau di dunia fizikal itu wujudnya prophet kan, sama ada Muhammad SAW, Musa, Isa, itu kan di dunia fizikal. Jadi sampai ke level itu sebenarnya untuk memperlihatkan tentang tadilah one God tadi tu kan, dalam konteks yang pluralism tadi tu. Ya, itu memang tantangan kita ya, tantangan zaman modern. Ini kan kehidupan yang makin kompleks, terus jarak yang kemudian seperti dilipat dengan istilah yang biasanya dipakai sebagai global village. Ini tentu saja karena kita kemudian berinteraksi dengan berbagai model manusia dengan sistem belief yang berbeda, orang kemudian mencari hal-hal sebagai pemecahan dari semuanya, sehingga kemudian semuanya menjadi serba relatif. Sebenarnya relativitas itu muncul karena itu sebenarnya, termasuk dalam hal Tuhan itu sendiri. Saya kasih contoh misalnya queer teori yang sekarang salah satu teori-teori sosial yang baru kan, salah satunya adalah queer teori yang menyatakan bahwa orientasi seksual itu tidak pernah statik, tapi satu yang fluid karena dia socially constructed. Jadi manusia itu sebenarnya bisa kapan saja bisa menjadi heteroseksual, bisa menjadi homoseksual, tergantung bagaimana lingkungan sosial dia mengkonstruksi dia. Dan itu adalah pandangan yang paling kuat diterima oleh orang modern hari ini. Dengan berbagai landasan teorinya ya, baik maksud saya dari biologinya, dari psikologinya, dari sosiologinya. Tapi poinnya adalah mereka memberangus konsep yang sudah mapan bagi kita orang beriman, bahwa contohnya adalah bahwa seksualitas itu sesuatu yang sifatnya static and permanen, bahwa laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, misalnya dalam agama. Nah, orang modern sekarang sudah tidak melihat itu lagi, karena dia come up dengan queer teori, dan itu tentu tantangan buat kita. Tapi kenapa ini muncul? Sekali lagi, karena dia melihat global village itu tadi, kenyataan kita berinteraksi dengan orang lesbian, dengan orang gay, dengan berbagai macamnya, yang kemudian orang menarik, karena itulah
karena teori sosial itu dibangun berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian dia come up dengan something. Tentu saja ini kita berhadapan dengan semua penolakan terhadap absolutisme dan semuanya menjadi serba relatif. Dalam seksualitas lahir queer teori misalnya, atau dalam hal agama lahir pluralisme dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu memang tantangan buat kita orang beriman untuk menunjukkan bahwa yang absolut itu absolut, ya. Karena nanti kalau semuanya kita memang harus diskusi panjang misalnya berkenaan dengan pluralisme dan segala macamnya, tapi poin saya itu adalah ini tantangan masyarakat modern, terutama buat anak-anak kita. Nanti pasti mereka akan mempertanyakan dan kita harus siap-siap untuk bisa menampilkan agama ini dengan logis, dengan rasional, dengan analisis yang juga bisa mematahkan argumentasi orang-orang modern, karena memang tantangan kita sudah berbeda dengan tantangan misalnya Imam Nawawi zaman dahulu, Imam Ghazali zaman dahulu. Enggak, orang sekarang sudah membaca Richard Dawkins dengan New Atheism, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tantangan yang harus kita pikirkan. Kita tidak bisa hanya mengindoktrinate anak-anak dengan keyakinan udahlah percaya saja, tidak bisa lagi. Mereka datang dengan berbagai teori termasuk pluralisme, karena nggak bisa. Ini memang susah. Saya kasih contoh saja. Kalau kita ini bergaul dengan sesama orang Islam terus, mudah untuk menyatakan Islam is the best. Tapi kalau kita hidup di lingkungan yang misalnya tetangga kiri kita Hindu, depan Buddha, belakang Kristen misalnya, itu akan susah. Dan itu tentu saja akan melemahkan keimanan kita. Karena kemudian pelan-pelan kita melihat being Hindu is fine, being Buddha juga fine, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian orang come up dengan plural, dengan multiculturalism dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang harus kita lihat secara lebih detail untuk mematahkan argumentasi di mana salahnya pluralisme, kenapa dia salah, dan secara filosofis dia letaknya di mana kesalahannya. Itu pentingnya. Saya menyukai ilmu sosial salah satunya karena itu, Kak. Karena meskipun saya membacanya sebenarnya sudah agak bosan ya, bagi orang seumuran saya sebenarnya sudah tidak menarik lagi saya bicara gitu, lebih senang bahas Quran, bicara tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita tidak membaca perkembangan pemikiran, perkembangan ilmu-ilmu sosial yang berkembang di barat dengan sangat kuat, tentu kita tidak bisa menanggapi tantangan zaman, terutama buat anak-anak kita. Dan seperti yang Kak Ha bilang, banyak orang-orang sekarang yang sudah cara beragamanya seperti itu. Dan bahkan melihat agama itu, apalagi dengan ditampilkan dengan cara tradisional. Ya, maksud saya, kalau itu justru marah, itu justru penyikapan yang makin tidak menarik buat orang-orang modern hari ini. Kalau kita hanya bisa marah pluralisme itu jangan ikutin, itu kufur dan segala macam, itu bukan jawaban, bukan buat orang sekarang. Karena itu akan menunjukkan, lihat, pengaruh buruk dari agama dan segala macam. Mereka akan lari, tambah lari dari agama. Ini saatnya kita menyapa orang-orang itu dengan dalil yang juga logis, rasional, masuk di otak mereka, itu sehingga tanpa kita meninggalkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sorry, saya tidak mendetailkan kita bicara pluralisme KH karena memang bukan topik kita. Saya bicara secara lebar saja. Tapi poin saya memang, ya ini tantangan kita bersama dalam Tapi Dokter, Kak melihat dari ayat 178, 180 itu sebenarnya itulah jawapannya kan, Dokter? Benar. Tapi kemasan kesesatan sekarang itu sudah tidak terasa sesat, itu masalahnya ya. Itulah tuh, Dokter. Itu. Jadi kita yang harus bisa membongkarnya. Coba misalnya, kalau kita ini duduk dengan baik, saya tanya satu aja lah. Richard Dawkins, orang yang paling terkenal pembawa ateisme hari ini. Sekarang kan New Atheism itu tren baru. Salah satu agama yang paling kuat
yang terus ada di sekarang ini. Cuman grafiknya itu setelah Islam ateisme. Ateisme itu sekarang nomor 2, baru Buddhism. Semuanya sudah declining, kecuali Islam memang terus ya karena ada migrasi dan seterusnya lah penjelasannya. Tapi yang menarik juga orang Barat itu atau siap orang modern lah, kalau tidak ke Islam, ke ateis. Kenapa kalau kita perhatikan dia? Saya belum bicara ide. Kalau kita lihat penampilan Richard Dawkins, kalau misalnya seminar, pembawaannya yang cool, flamboyan, menarik, penuturannya yang menarik, membius itu buat anak-anak muda, penuturannya yang logik. Itu yang maksud saya, kita juga butuh menjelaskan agama ini yang bisa masuk ke otaknya orang-orang modern hari ini. Mereka ini bukan orang-orang yang tidak mengenal ilmu pengetahuan dan seterusnya, sehingga kalau kita menjelaskan tidak dalam bahasa yang mereka bisa pahami dan masuk, agama itu sudah tidak menarik lagi buat mereka. Karena itu mereka bisa, kenapa mereka bisa menerima pluralisme? Karena which is logic menurut mereka. Karena itulah yang kayaknya memang itu yang dibutuhkan untuk orang hari ini dengan kompleksitas dan seterusnya. Ya, itu yang maksud saya Al-Quran nanti. Tetapi sekali lagi, kalau kita ini berpegang dengan yang benar, sebagaimana Al-Quran di awal menjelaskan, kalau orang yang dikasih hidayah oleh Allah, tidak akan bisa disesatkan. Tapi siapa yang disesatkan, dia akan tersesat dan dia akan menyesal ujungnya. Kita ini harus sangat yakin ada penjelasan. Karena itu harus ada orang yang berbagi tugas, ya. Jadi apa namanya? Saya misalnya ada teman-teman misalnya di ISTAK atau di UGM yang fokus untuk mengkanter liberal Islam misalnya, dan seterusnya. Semuanya ada gunanya sebenarnya kalau kita pikirkan lebih jauh, karena memang itulah tantangan Islam di masa-masa postmodern seperti sekarang ini, ya. Jadi semuanya serba dilawan, dikonstruk untuk melahirkan pemahaman-pemahaman yang memang bisa meruntuhkan keyakinan yang sudah established. Tapi sekali lagi, sebagaimana surat Al-A'raf tadi itu, Allah mengawali dengan itu. Tanda-tanda Allah itu sedemikian jelas, tinggal kita menggunakan 3 tadi. Hati kita, pendengaran kita, telinga kita, dan seterusnya. Allah menganggap orang-orang yang itu sebagai orang yang ghaflah, orang yang lalai saja. Orang yang lalai. Salah satu pintu agar kita ini bisa tetap mendapatkan hidayah adalah Asmaul Husna. Kan itu. Hold on. Kalimatnya itu sebenarnya kalau dalam bahasa yang lebih luas, fad'uhu biha. Sebenarnya kan kita itu disuruh hold on tightly kepada Asmaul Husna, agar dia membentuk cara berpikir kita dan consciousness kita dan segala macam. Kan itu sebenarnya. Kenapa kita fad'uhu biha. Jadi sebenarnya itu pintu keluar agar kita ini bisa, kalau kita memahami Allah secara baik dan seterusnya, insya Allah itu yang akan menjadi pijakan kita untuk terus menjadi muhtad, orang yang terus-menerus mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap zaman itu punya tantangannya. Zamannya Imam Ghazali adalah Greek filosofi misalnya, tantangan yang paling besar, dan beliau berhasil sampai menghasilkan Tahafutul Falasifah. Bagaimana Imam Ghazali ahli filsafat Yunani, karena itu tantangan yang harus dihadapi. Hari ini tantangannya berbeda, tentu setiap zaman itu punya tantangannya berbeda. Nah, sekali lagi saya sayangkan ada sekian banyak ulama di dalam Islam itu yang tidak menyadari itu, sehingga dia mengajarkan Islam tetap seperti mengajarkan mungkin di zaman pre-modern atau di zaman modern yang sudah tidak sesuai. Maksud saya bukan ajaran agamanya, cara dia menyampaikan dan seterusnya yang tidak masuk buat anak modern hari ini. Jadi salah satunya sebenarnya kenapa anak-anak muda tidak tertarik pada agama, salah satunya memang persoalan packaging kita yang kurang memikat mereka. Itu yang juga harus menjadi kesadaran kita, terutama yang concern di dalam spreading the message of Islam ini. Itu poin-poinnya. Jadi sekali lagi, kalau kita pikirkan secara mendalam, memang Asmaul Husna itu menjadi sangat penting, terutama buat kita melawan nanti semuanya itu, termasuk pluralisme dan segala macamnya. Karena dari sana kita memahami apa yang dimaksud dengan ahad, kenapa kok tidak ada pluralisme di dalam Islam, apa dimaksud dengan al-haq, apakah benar kebenaran itu
sebagaimana di pluralism kita ini hanya approaching the truth. Karena itu tidak ada yang the holder, someone yang holding the real truth. Karena everyone sebenarnya approaching. Karena itu semuanya menjadi serba relatif misalnya. Itu kan kalau kita nanti menyadari makna al-haq, dari mana sumbernya, etika itu dari mana, kenapa ada kholiq, kenapa ada akhlak, dan seterusnya. Insya Allah itu kan akan membangun worldview kita secara benar kemudian memahami. Dan itu akan membentengi anak-anak kita menghadapi berbagai macam ism atau worldview atau apalah yang banyak ditawarkan oleh dunia saat ini. Demikian, Kak. Okey, doktor, ada satu soalan ni, bagaimana cara agar hati gerak amal kita ingat Allah dan takut kepada Allah sehingga takut bermaksiat? Kak kira daripada penjelasan doktor tadi tu sudah menjawab sebenarnya. Ya, doktor? Ya. Yang related dengan ayat 178 hingga 180 tu, iaitu yang baru saja doktor jelaskan. Maknanya kita kena kuatkan dan tingkatkan kefahaman, solidkan kefahaman kita tentang tentang ketuhanan yang tentu asasnya berkaitan dengan Asmaul Husna tu. Yang kita activate kan hati, pendengaran kan doktor, penglihatan, yang itulah alat untuk kita mendapat petunjuk hidayah dari Allah doktor. Dan inilah tujuan kita sebenarnya, nak mengadakan sesi yang seterusnya secara berterusan, tajuk Asmaul Husna ini menurut perspektif Quran, insya-Allah. Gini Kak, sebenarnya tadi maksud saya pertemuan kita hari ini itu membahas 5 ayat sebenarnya target saya. Semua ayat-ayat yang ada Asmaul Husna, sehingga kita bisa melihat paling tidak dari beberapa ayat Al-Quran itu kita bisa melihat apa sih fungsinya Asmaul Husna, kenapa sih kok ada Asmaul Husna, tapi dari Al-Quranul Karim. Karena itu saya ngawali dari Al-A'raf. Sebenarnya nanti habis ini kita akan masuk Al-Isra 110, nanti Al-Hasr, begitu. Setelah kita punya pemahaman itu, baru kemudian kita masuk ke perincian. Mau saya itu sebenarnya begitu. Cuman memang saya belum bikin modulnya karena masih menata-nata. Saya mohon maaf untuk itu. Jadi sebenarnya itu poinnya. Jadi bagi yang merasa ini kapan bahas Asmaul Husnanya, memang titik poinnya itu kita memahami dulu apa Asmaul Husna, setelah itu baru kenapa kok ada dan segala macamnya, baru kemudian kita mulai masuk ke pemahaman. Saya terakhir ada menarik satu ini dari Asmaul Husnanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata dia di dalam kitabnya itu ada kalimat yang menarik. Kata dia bahwa Asmaul Husna itu merupakan bahasa 4, kata dia. 1, lughatu qalbin, lughatu aqlin, lughatu nafsin, lughatu harkatin. Yang pertama bahasa hati. Makanya semua Asmaul Husna itu nanti harus mengantarkan kita kepada tauhid, kata dia. Yang kedua, lughatu aqlin. Asmaul Husna itu adalah bahasa akal. Karena itu nanti Asmaul Husna itu harus melahirkan tafakkur. Yang ketiga, lughatu nafsin, bahasa jiwa. Karena itu nanti Asmaul Husna itu harus menghasilkan keredoan hati, kerelaan hati. Dan terakhir, lughatu harkatin. Jadi Asmaul Husna itu adalah bahasa harkah, bahasa aktivitas yang nanti harus menggerakkan perbuatan, menggerakkan movement buat kita. Jadi harapannya dengan belajar Asmaul Husna, kita itu makin tauhid makin kuat, tafakkur kita, keridhaan kita kepada Allah, dan amal dengan inspirasi Asmaul Husna. Kira-kira begitulah poinnya yang mau dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kira-kira itu Kak Ha? Ya, dokter. Saya mohon maaf tidak bisa meneruskan ini, ada janjian. Jadi mohon maaf kalau tidak sesuai ekspektasi karena harapannya 5 ayat tadi, tapi 1 ayat jadinya masih di... tapi insya Allah kalau ada pertemuan lagi kita mungkin sudah akan kita masuk ke beberapa dari Asmaul Husna insya Allah. Demikian Kak Ha.
Terima kasih doktor. Untuk hari ini. Jazakallah khairan katsiran. Salam semua kepada teman-teman semuanya, kawan puan tuan semuanya. Semoga kita dipastikan menjadi ahlu tauhid, orang yang bisa menjaga dan menghafalkan, mengamalkan Asmaul Husna, dan bersama-sama kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Demikian, adanallahu ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.